Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan takunu biha lillahi ridhaan wa lihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam adaan wa fa'a. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahmal anbiya'i wa hifdzal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu calon tamu Allah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat insyaallah ya. Nah, pertama saya tidak perlu memperkenalkan diri kembali ya, udah berulang kali disebutkan tadi namanya. Ya. Jadi insyaallah udah tahu. Ahlu hadis lagi namanya. Baik, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bertatap muka di tempat ini dalam rangka tazawwud bil ilmi, dalam rangka berbekal ilmu. Kenapa? Karena mudir ya, Pak Direktur Ustadz Febi dalam kitabnya itu membawakan perkataan Ibnu Ruslan ya. Beliau mengatakan, Ibnu Ruslan dalam Sufatuz Zubat itu mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya tertolak dan tidak akan pernah diterima. Itulah pentingnya kenapa kita harus berbekal dengan ilmu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Bukhari membuat sebuah bab yang berbunyi Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, dan ini terjadi ijma', kesepakatan para ulama, haram hukumnya beramal tanpa ilmu. Tidak boleh seseorang itu melakukan ibadah, melakukan ketaatan tanpa ilmu. Harus dibangun di atas ilmu. Makanya Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, kata Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kita alatut tahsil, alat untuk belajar, Pak. Pendengaran, mata, akal, ini semua alat untuk belajar. Sehingga enggak boleh kita beramal tanpa ilmu. Kalau ada orang yang masih beramal tanpa ilmu, nanti dimintai pertanggungjawaban. Ini alat-alat buat apa, kata Allah. Ini telinga buat apa, ini mata buat apa, ini akal buat apa. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata, penglihatan, akal akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kok masih ada yang beramal tanpa ilmu? Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Ya, karena pasti beda Bapak Ibu ya. Orang yang beramal, orang yang beribadah, berumrah dengan ilmu, beda dengan orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Orang yang berilmu, itu dia akan bisa menikmati ibadahnya. Akan menghayati ibadahnya. Ada ruh di dalam ibadahnya. Tapi kalau orang ikut-ikutan, pas diajak tawaf, sa'i, kemudian tahlul, selesai ini aja ya, umroh kayak gini doang. Karena dia nggak punya ilmunya, nggak dinikmati. Nah, jadi inilah kenapa kita butuh yang namanya berbekal dengan ilmu sebelum menjalankan sebuah ibadah. Baik. Nah, kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya. Jadi perlu kita mengenal lebih dekat apa sih yang dimaksud dengan umroh. Ya, umrah itu secara bahasa itu diambil dari kata i'timar, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya adalah ziarah, berkunjung ke sebuah tempat yang makmur, yang ramai. Nah, maka berdasarkan makna secara bahasa ini bisa diambil
ya kesimpulan makna secara istilah, yang namanya umrah itu adalah berziarah atau berkunjung ke Baitullah. Ya, ke Baitullah, ke Ka'bah dengan tata cara yang khusus. Jadi enggak asal ujuk-ujuk datang gitu kan, tapi ada amaliyat, amalan-amalan yang khusus. Nah, rangkaian ibadah yang khusus. Nanti ada ihram, kemudian ada tawaf, kemudian ada sa'i, kemudian ada nanti tahallul, halak atau taksir. Jadi ini rangkaian-rangkaian ibadah di dalam umrah. Makanya umrah itu apa? Mengunjungi Baitullah dalam rangka ibadah dengan melakukan ibadah-ibadah atau tata cara yang khusus yang telah dijelaskan, yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku cara manasik kalian, cara berhaji dan berumrah kalian, tegas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Nah, kemudian tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustadz ya tadi Mudir tentang keutamaan ibadah umrah, tapi nggak apa-apa kita singgung ya, supaya ini menjadi motivasi bagi kita agar benar-benar semangat menjalankan ibadah yang mulia ini. Jadi ada banyak keutamaan Pak ibadah umrah ini. Di antaranya adalah orang yang umrah itu dia adalah salah satu dari delegasi atau utusan pilihan Allah. Ya, jadi yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini calon-calon utusan Allah yang langsung Allah undang. Kemudian nanti doanya mustajab, Pak. Sebagaimana dalam hadis ya disebutkan ya al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, wal haju, dan orang yang berhaji, wal mu'tamiru, dan orang yang umrah, wabdullahi, mereka adalah delegasi atau utusan-utusan pilihan Allah. Da'ahum fa'ajabuh, kata Nabi. Allah mengundang mereka untuk datang ke Baitullah, maka mereka pun menjawab undangan Allah. Wa iza sa'aluhu fa'atahum. Kalau mereka minta, berdoa, memohon kepada Allah, Allah berikan apa yang mereka minta. Makanya nanti ini kesempatan Bapak Ibu ya, perbanyak doa. Ya, apalagi kita sebagai seorang musafir, doa seorang musafir itu mustajab, kata Nabi. Kemudian umrah ya, melaksanakan, mendatangi undangan Allah yang Allah janjikan tadi, kalau minta dikabulkan doanya. Jadi benar-benar manfaatkan momen yang ada ini ya. Kemudian juga di antara keutamaan umrah itu akan menggugurkan dosa dan menepis kefakiran. Jadi membuka pintu-pintu rezeki, Pak. Ya. Dalam hadis disebutkan ya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ya, dari satu umrah ke umrah yang lain itu bisa menjadi penggugur dosa. Di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabi'u bainal umrah, iringi satu umrah ke umrah yang lain. Kenapa? Fa innahuma yanfiyani az-dzunuba wal faqra kama yanfil kir khubusal hadid. Karena dari satu umrah ke umrah yang lain, dari umrah ke haji, itu bisa menggugurkan dosa dan menepis kemiskinan. Sebagaimana ya api itu bisa menghilangkan karat yang ada di besi. Ya. Jadi luar biasa ya umrah ini. Kemudian juga orang yang nggak mampu berperang di jalan Allah, ya, seperti para wanita, ibu-ibu, atau kakek-kakek yang udah lemah, tidak berdaya, anak-anak kecil. Bagaimana caranya supaya dapat pahala jihad di jalan Allah? Umrah. Ya. Karena disebutkan dalam hadis, jihadul kabir, was-sagir, wad-da'if. Jihadnya orang-orang yang tua, renta, anak kecil, orang yang lemah, tidak berdaya, wanita dan wanita, adalah apa? Al-hajj wal umrah, dengan berhaji dan berumrah. Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Hafiz dalam Fathul Bari mengatakan maksudnya adalah dia akan mendapatkan pahala yang setara seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Kita tahu Pak, jihad itu puncaknya Islam. Zirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah, kata Nabi.
puncak dari Islam itu jihad di jalan Allah. Pahalanya luar biasa. Kalau kita nggak mampu, bagaimana? Ada caranya untuk mendapatkan pahala tersebut, yaitu dengan berhaji dan berumrah. Ini untuk yang tidak mampu berjihad tadi. Ya, karena tua, anak kecil, wanita, jihad mereka di situ, Bapak Ibu ya. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan betapa utamanya ibadah umrah ya. Baik, next. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan dari ibadah umrah, nah, apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Jadi umrah itu memang ya, pertama kita harus ketahui ulama sepakat tentang disyariatkannya ibadah umrah. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi sempurnakan haji dan umrahmu itu untuk Allah. Ya, lillah, untuk Allah jemaah sekalian ya. Jadi jangan ada riya di hati kita, jangan ada sum'ah, tapi ibadah itu kita tunaikan lillahi ta'ala, ikhlas. Ya, makanya rentan ibadah umrah itu riya ya, karena banyak yang lifestyle kata mudir tadi, dan itu bisa mencederai ibadah umrah kita, bahkan bisa menghapus pahala ibadah umrah tersebut. Maka kita harus waspada dari hal semacam ini. Ayat ini menunjukkan tentang disyariatkannya umrah. Tapi para ulama berselisih, apa sih hukum umrah? Wajib atau sunnah muakkadah? Nah, ada dua pendapat ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali, hukumnya wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup. Kenapa? Karena dia dalam hadis disebut sebagai haji kecil. Haji kecil. Ya, kalau haji besar itu wajib, maka haji kecil juga wajib. Ya. Dan ada hadis, ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inna abi syekhan kabira. Wahai Rasulullah, bapakku ini orang yang telah tua renta. Wahai Rasulullah, enggak mampu untuk melakukan perjalanan, enggak bisa di atas kendaraan itu, enggak bisa. Maka bolehkah saya berhaji dan berumrah untuknya? Nabi mengatakan, berhajilah untuk bapakmu dan berumrah. Jadi diperintahkan, berhajilah dan berumrah. Bukan hanya berhaji saja, tapi berumrah. Ya, makanya Imam Ahmad mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan satu hadis yang lebih sahih yang menunjukkan tentang wajibnya umrah daripada hadis ini, kata beliau. Ya, dan itu yang kuat insya Allah. Adapun pendapat yang kedua, yang mengatakan sunnah muakkadah, itu mazhabnya Hanafiyah dan Malikiyah serta pilihan dari Ibnu Taimiyah. Tapi yang lebih kuat adalah wajib sekali seumur hidup, sebagaimana dengan wajibnya dalam haji besar. Ya, baik. Next. Kemudian ya, apa sih maqasid tujuan dari syariat umrah ini, jamaah sekalian? Jadi hikmah yang pertama dengan syariat umrah ini, Rasulullah ingin menunjukkan penyelisihan kepada kaum musyrikin. Ya, jadi orang-orang musyrik, terutama orang-orang yang ada di sekitaran Mekah, ya, pada zaman dulu mereka itu nggak mau berumrah di bulan haji, ya, anti. Ya, maka Rasulullah pun melakukan umrah di bulan haji. Tujuannya adalah untuk menyelisihi perbuatan-perbuatan mereka. Karena kita nggak boleh menyerupai perbuatan orang kafir. Makanya banyak syariat Nabi yang tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang musyrik tersebut. Ini penting ya. Kemudian yang kedua, dengan syariat umrah Allah ingin menggugurkan dosa kita, ya, menggugurkan ya, kesalahan-kesalahan kita. Juga Allah ingin membukakan pintu rezeki seluas-luasnya untuk kita. Ya, bahkan ya, di dalam syariat mengulang-ulang umrah itu terdapat tujuan yang sangat luar biasa besar, Bapak Ibu. Apa itu? Nabi mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, inna laki minal ajri ala qadri nasabika wa nafqatiki. Anda wahai Aisyah akan mendapatkan pahala umrah itu sesuai dengan kadar letih, lelah dan nafkah yang keluar. Jadi jangan diperhitungkan berapa rupiah yang keluar. Ya, kemudian jangan mengeluhkan lelah letih yang kita rasakan, karena sesungguhnya itu akan berbuah pahala yang besar, Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang namanya lelah sia-sia di dalam umrah itu. Semuanya akan dinilai ibadah. Makanya kita tadi kata mudir dituntut untuk banyak-banyak bersabar, ikhlas menjalankan semua itu lillahi ta'ala. Ya. Step next. Kemudian
Sekarang ini udah disampaikan tadi oleh Mudir, oleh Ustadz Febi. Klasifikasi hukum amaliyah ibadah umrah itu ada 3 Pak ya. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajibat, ada yang namanya sunan. Kalau rukun itu nggak boleh ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan konsekuensinya apa? Ibadah nggak sah. Ya, nggak sah, udah bayar ya lumayan lah ya. Nah, kemudian ibadah umrohnya nggak sah karena nggak tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah, rugi. Ya, rugi. Jadi perlu kita mengetahui rukun itu apa? Sesuatu yang kalau ditinggalkan maka nggak sah. Baik dia meninggalkannya secara sengaja atau tidak sengaja, tetap nggak sah. Ya, sampai dia menunaikan rukun tersebut. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya wajibat. Ya, kewajiban-kewajiban yang ini kalau ditinggalkan itu ada konsekuensinya. Tadi wajib bayar dam. Ya, wajib bayar dam. Dan kalau dia meninggalkannya secara sengaja itu dosa. Ya, dosa. Adapun sunnah-sunnah itu adalah sesuatu yang tidak memiliki konsekuensi kalau ditinggalkan. Ya, jadi nggak harus bayar dam. Ya. Namun ada efeknya. Apa itu? Mengurangi kesempurnaan dan mengurangi pahala umroh Bapak Ibu. Jadi hal-hal semacam ini itu harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang sunnah capek, gitu kan? Sunnah itu berpahala, Bu. Pak, kalau dilakukan. Dan kita butuh kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Letih yang kita rasakan tadi itu berpahala, ya. Baik, ini klasifikasi hukum amaliyah ibadah umroh. Next. Nah, sekarang kita akan masuk ke rukun, ya, rukun umroh, ya. Rukun umroh itu ada 4, ya, ada 4. Kalau di sini ada 5, ya, tertib, ya. Sebagian mengatakan dia masuk bagian dari rukun. Ya, yang pertama itu ihram. Ya, ihram itu nanti kita jelaskan secara rinci, tapi ini gambaran umum tentang ihram, yaitu berniat masuk ke dalam amaliyah manasik haji atau umroh. Ya, karena setiap ibadah itu pasti ada awalnya dan ada akhirnya. Kalau sholat kan awalnya apa? Takbiratul ihram, taharrum. Nah, kalau ibadah umroh dan haji, masuknya itu dari mana? Itu berihram, niat masuk ke dalam amaliyah manasik haji dan umroh. Yang dilakukan di miqat, ya, di miqat makani. Kalau kita insya Allah nanti di yalam lam, di atas pesawat, ya, ya, ini. Dan niat itu jamaah sekalian letaknya di dalam hati, ya. Tapi disunnahkan untuk dilafazkan. Jadi bapak ibu disunnahkan untuk mengatakan labbaik Allahumma umratan atau nawaitu al umrata lillahi ta'ala. Itu dilapaskan juga diniatkan di dalam hati. Nah, kalau bapak udah berniat, ibu udah berniat semacam ini berarti udah ihram namanya. Nah, nanti kalau udah ihram ada hal-hal yang harus dijaga yang dikenal dengan larangan-larangan ihram, nanti kita jelaskan insyaallah. Ya, kemudian rukun yang kedua tawaf. Ya, tawaf yaitu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri beribadah kepada Allah dengan cara dan sifat tertentu yang telah ditetapkan syariat. Jadi nggak bisa sembarangan muter-muter gitu Pak ya. Ada ketentuan, ada cara-caranya. Ini. Karena dia ibadah dan ibadah itu tauqifi. Ibadah itu sesuatu yang diterima langsung dari Rasulullah. Tata caranya dan tidak bisa dibuat-buat sendiri atau semaunya, nggak bisa. Itu bisa jatuh dalam bid'ah gitu kan, ya. Kemudian yang ketiga sa'i. Nah, sa'i itu melakukan perjalanan antara Bukit Sofa dan Marwa sebanyak 7 kali putaran. Nanti kita jelaskan lebih rinci. Yang diawali dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwa, ya, dan dilakukan setelah tawaf rukun. Jadi nggak boleh sa'i baru tawaf, nggak boleh. Setelah tawaf baru sa'i, ya. Kemudian setelah melakukan sa'i nanti ada halak namanya, ya, nyukur rambut, ya, menyukur rambut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan nyukur sembarang nyukur gitu Pak ya. Kalau bapak-bapak botak bukan sembarang botak, tapi botak yang berpahala gitu kan. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan lebih rinci. Kemudian yang terakhir rukunnya itu adalah tertib, harus dilakukan secara urutan, ya. Jadi nggak boleh diacak, nggak boleh tawaf baru sa'i, ya, atau cukur dulu baru tawaf, nggak boleh. Semua rukun ini harus dilakukan secara berurutan, ya. Jelas insya Allah ya.
Ini. Baik, next. Nah, sekarang kita masuk ke rukun yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Ihram. Tadi udah kita jelaskan ihram itu apa? Berniat masuk dalam rutinitas ibadah umrah, amaliyah ibadah umrah. Nah, dan ihram itu dilakukan di miqat, di alam lam kalau kita insyaallah ya. Karena kita akan landing ya di Jeddah, ya, maka nanti miqatnya di atas pesawat ya. Nah, dalam ihram ini kewajibannya ada dua, tadi dijelaskan sama Ustadz. Ya, pertama wajib menggunakan pakaian ihram, yaitu kain yang tidak berjahit. Ya. Dan disunahkan berwarna putih. Jadi bukan bapak-bapak doang yang disunahkan berwarna putih ya. Pakaian ibu-ibu juga disunahkan berwarna putih. Ya, kalau dalam masalah ihram ini ya. Kenapa? Karena dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um, beliau mengatakan yustahabbu, disunahkan bagi laki-laki maupun wanita ya menggunakan baju putih ya. Ya, kalau laki-laki kain putih. Hikmahnya apa? Hikmahnya tadi untuk mengingat kematian dan mempersiapkan akhirat kita, Bapak Ibu. Karena kalau pakaian berjahit itu kan pakaiannya orang hidup, benar nggak? Kalau orang mati, lembar kain, beberapa lembar kain dan berwarna putih. Makanya ketika memakai ini, itu mengingatkan kita bagaimana tentang kematian. Sehingga akan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah sebagai persiapan untuk menyongsong hari kiamat, hari akhirat kita. Ya, kemudian juga yang namanya baju berjahit itu Bapak Ibu itu kan style ya. Itu sesuatu yang mewah kan. Nah, jadi Allah ingin kita tajarrud, berlepas diri dari kemewahan dunia ini. Ya. Ya, jadi harta dunia ini udah lepas dulu dari hati kita. Kemudian juga kebanggaan kita dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan kita lepas. Karena sekarang di hadapan Allah kita semuanya sama. Semuanya pakai baju warna putih yang bapak-bapak. Allah tidak membedakan mana kaya, mana miskin. Nah, itu tujuannya. Jadi putih itu melambangkan ya kesucian ya Ustadz ya. Jadi hatinya harus bersih ya ini. Tayyib. Kemudian kewajiban yang kedua itu adalah menjaga larangan ihram. Nanti apa aja larangannya insyaallah kita jelaskan. Ya. Baik. Sekarang kita akan berpindah ke sunnah-sunnah ihram. Ya. Hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan. Ini terkait dengan ihram. Supaya semakin sempurna ibadah umrah kita. Pertama, disunahkan mandi sebelum memulai ihram. Jadi karena nggak mungkin mandi di pesawat atau di bandara, mandinya di rumah Bapak Ibu ya. Tapi ketika mandi diniatkan untuk mandi ihram supaya berpahala sunnah tadi ya. Kemudian yang kedua melakukan sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu seperti memotong kuku ya, bulu kemaluan, ketiak, kumis ya sebelum memulai ihram. Kenapa disunahkan hal semacam ini? Karena nanti ketika sudah masuk ihram itu nggak boleh dilakukan lagi. Ya, termasuk larangan-larangan ihram supaya nanti nggak terganggu, yang merasa nggak nyaman dengan adanya bulu ketiak, ya, adanya kuku yang panjang dan hal semacam-macamnya, itu makanya disunahkan dilakukan sebelum ihram. Nah, jangan sampai kita nanti lalai, ya, akhirnya nggak ingat ternyata itu larangan motong kuku, nah, jatuh kepada larangan ihram. Makanya disunahkan untuk dilakukan sebelumnya ya. Kemudian ini bagi bapak-bapak juga disunahkan untuk memakai minyak wangi di badan ya. Di badan, bukan di pakaian ihramnya, di badan, dan itu sebelum memulai ihram. Ya, sebelum. Kalau setelah maka dilarang. Ya, dilarang. Lihatlah Pak, ya. Luar biasa ibadah haji dan umrah ini ya. Jadi sesuatu yang asalnya boleh bahkan diperintahkan itu ketika umrah atau haji menjadi dilarang. Disitulah letak ujiannya. Letak ujiannya apakah kita akan tunduk, apakah kita akan patuh, apakah kita akan
nerima, rela meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ letak ujiannya. Ya. Makanya umrah itu mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pakai henna bagi wanita itu juga disunnahkan. Ya. Salat sunnah ihram, ya. Yaitu 2 rakaat sebelum ihram. Ini bisa nanti ditunaikan di pesawat sebelum berniat. Ya, nanti insya Allah tour leadernya akan mengingatkan. Jadi sholat sunnah itu boleh dalam keadaan duduk, ya, boleh dalam keadaan duduk dan menghadap kiblat, ya. Nah, kalau udah menghadap kiblat kemana arahnya tidak masalah, gitu, ya. Kemudian selanjutnya memperbanyak talbiyah, ya. Apa talbiyah itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Itu ada di kitab, ya. Nanti dibaca, itu disunahkan untuk diperbanyak setelah memulai ihram, ya. Taib. Next. Nah, sekarang setelah kita mengetahui sunnah-sunnah ihram, apa aja yang dilarang bagi orang yang berihram? Ya. Tidak boleh menggunakan pakaian berjahit bagi pria. Itu nggak boleh. Ya. Oh ya, lupa tadi di antara sunnah, nanti kita bahas pas tawaf, ya. Tidak boleh menggunakan pakaian berjahit bagi pria. Ini dilarang. Karena tadi apa? Karena Allah ingin meminta kepada kita untuk berlepas diri dari atribut duniawi, ya, yang kita banggakan. Kan kadang orang ada bajunya, outfitmu berapa harganya gitu kan? Oh, ada yang sekian. Jadi kebanggaan. Kalau udah umrah haji itu dilepas. Karena Allah nggak melihat ke itu. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan kita. Makanya dilarang menggunakan pakaian berjahit. Pakaian yang dipakai adalah 2 kain yang berwarna putih, supaya kita banyak-banyak ingat mati, agar nggak sombong dengan harta dan jabatan kita. Ya, kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan penutup kepala, Pak, bagi pria seperti peci, sorban dan lain-lain. Ya. Padahal kalau di luar ibadah umroh haji, tutup kepala itu hukumnya sunnah, gitu kan? Tapi Allah ingin menguji kita di sini. Karena kadang ada orang yang umroh tutup kepalanya itu, sorbannya itu mahal gitu. Ya, Anda pernah lihat video orang Arab, ya, al-gutrah ghali ya. Ini mahal ini katanya. Bangga gitu. Nah, dan itu dilepas karena dunia itu nggak ada artinya kalau udah umroh. Allah ingin melihat bagaimana keikhlasan kita dalam ibadah, kepatuhan kita, ketundukan kita, maka dilepas yang hal-hal yang sifatnya duniawi tadi, ya. Kemudian nih bagi wanita tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan, ya, nggak boleh menutup wajah dan telapak tangan. Dalilnya ada, ya, bisa dibaca dalam kitab, di dalam buku ini, ya. Kenapa? Karena tadi memang haji dan umrah itu akan membalik sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Nah, kalau tadi wanita itu bahkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya bahkan wajib, ya Ustaz, ya, pakai cadar. Ya. Ini kalau udah umrah disuruh lepas. Patuh enggak? Tunduk enggak? Ya, sama perintah Allah dalam masalah ini, atau dia akan mempertahankan keegoisannya. Karena sekarang enggak jarang cadar itu jadi lifestyle juga gitu. Ya, makanya hal-hal itu dilarang ketika umrah. Ya. Tidak boleh mencukur rambut, bulu di badan dan motong kuku selama berihram. Karena tadi, ya, disunahkan sebelum ihram. Kalau udah maka nggak boleh lagi. Oleh karena itu lakukan sunnah-sunnah tersebut supaya berpahala. Kemudian tidak menyisir rambut dan meminyaki rambut selama dalam kondisi ihram, agar benar-benar terpenuhi keutamaan yang Nabi sebutkan dalam hadis. Ya, Allah mengatakan, ya malaikati, wahai para malaikatku, kata Allah, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, ja'u syu'atan gubara. Mereka datang dalam keadaan lusuh dan berdebu. Masa umrah, rambutnya disisir, kemudian dikasih minyak rambut, ya, gagah gitu kan. Padahal yang Allah ingin lihat itu bagaimana lelah dan letih kita dalam beribadah. Makanya tadi Nabi mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, inna ajraki ala qadri, ya, nasabaki wa nafaqataki. Ya, jadi pahalama itu sesuai dengan kadar lelah dan nafkah yang keluar gitu, ya. Jadi bagaimana kita terlihat lusuh, ya. Kemudian
Kalau orang haji kan ketika wukuf di Arafah itu sampai berdebu-debu. Itu Allah ingin lihat. Makanya jamaah sekalian ya, penampilan acak-acakan berdebu di dalam ketaatan itu lebih mulia ya di hadapan Allah daripada penampilan yang necis, yang rapi tapi bermaksiat kepada Allah ya. Antum lihat tuh, dalam puasa kan ya ini makruh hukumnya bersiwak ya kan, karena Allah suka mencium bau aroma mulut orang yang berpuasa. Padahal kadang orang merasa jijik, masa bau mulut, nah gitu kan. Makanya sesuatu yang jijik menurut kita itu ternyata sangat disukai oleh Allah ketika itu dalam ketaatan. Begitupun penampilan lusuh ya, bukan lusuh sembarang lusuh, tapi untuk menunjukkan betapa kita letih lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga yang dilarang tidak memakai minyak wangi. Karena Allah inginkan kita benar-benar meninggalkan kemewahan dunia, ya. Benar-benar meninggalkan kemewahan dunia dan menghadap kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kepatuhan, ya. Selanjutnya, tidak boleh berburu hewan yang bisa dimakan dan memotong pepohonan di tanah haram. Itu nggak boleh. Dan yang terakhir, larangannya adalah tidak boleh akad nikah serta berhubungan badan bagi suami istri selama berihram. Itu nggak boleh. Ini termasuk larangan yang apabila dilanggar maka ada konsekuensinya. Apa itu? Bayar dam, ya, bayar dam, ya. Bayar damnya itu nyembelih kambing, kalau enggak memberi makan 6 fakir miskin, ya. Kalau enggak berpuasa. Nah, ini. Tapi khusus untuk 2 yang terakhir, Bapak Ibu, ya, akad nikah dan berhubungan badan itu nyembelih sapi atau unta. Ini termasuk pelanggaran yang berat. Pelanggaran yang berat, ya. Taib. Ini terkait tentang ihram. Ya, nanti insyaallah dipraktekkan ya cara pakai kain ihramnya. Next. Sekarang kita masuk ke rukun yang kedua. Setelah selesai rukun yang pertama, ihram, kita berpindah ke rukun yang kedua. Nah, itu tawaf. Tawaf ini, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang sangat mulia, Bapak Ibu. Al-Qadi Iyad dalam kitabnya, ya, Fadailu Makkah, itu mengatakan yang pertama kali tawaf di sekeliling Ka'bah itu adalah malaikat 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Jadi ibadah yang dilakukan oleh malaikat dan manusia tawaf. Ya. Dan sekarang Ka'bah itu, ya, itu kalau ditarik garis lurus ke atas itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur itu kiblat ibadahnya penduduk langit, para malaikat, sedangkan Ka'bah itu adalah kiblat penduduk bumi yang beribadah kepada Allah. Jadi ibadah tawaf ini luar biasa, ya, luar biasa. Ya, dan tawaf di Baitullah itu hukumnya sama seperti sholat. Ya, jadi kata Nabi, tawaf itu seperti sholat. Hanya saja Allah membolehkan di dalamnya berbicara, tapi dengan pembicaraan yang baik. Ya, jangan kena senggol, terus muncul kata-kata yang kotor gitu kan, marah, tekan egonya, ya, tekan emosinya, ya. Kenapa? Karena ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata hadal baita, kata Nabi, barang siapa yang datang ke rumah ini, maksudnya ke Ka'bah, walam yafsuk, dan dia tidak walam yarfus, dan dia tidak melakukan rafas itu mengucapkan ucapan yang buruk, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tindakan-tindakan buruk, walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan fasik, bermaksiat, maka roja'a kama waladathu ummuh, dia akan kembali seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bayi itu ada dosanya enggak? Enggak. Begitupun bapak ibu, kalau datang ke rumah Allah kemudian tidak melakukan hal-hal semacam ini, tidak mengucapkan ucapan kotor, ya, dikontrol lisannya dengan baik, digunakan untuk banyak-banyak berzikir, basah dengan zikir kepada Allah, ini luar biasa, ya, kembali seperti barulah lahir, nggak ada dosanya. Kalau tadi, ya, Ustadz Febi mudir kita membawakan riwayat dari Imam Ahmad, ya, ya, tadi, ya, orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya itu, maka dosa-dosanya yang berlalu dan akan datang akan
hapus. Luar biasa, ya, luar biasa. Ya, jadi boleh memang berbicara ketika tawaf, tapi berbicara yang baik. Kalau enggak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca Al-Quran, karena boleh digunakan untuk membaca Al-Quran, ya. Baik. Nah, sekarang kita berpindah ke syarat atau kewajiban-kewajiban di dalam tawaf. Ini nggak boleh tinggalkan, ya. Nah, karena ini berdampak kepada sah dan tidak sahnya tawaf, ya. Yaitu pertama, tawaf itu harus dalam keadaan menutup aurat. Harus dalam keadaan menutup aurat, ya. Nggak boleh dalam keadaan terbuka auratnya, baik bagi wanita ataupun laki-laki, karena tawaf itu sama seperti sholat. Kalau sholat kita wajib menutup aurat, maka dalam tawaf pun juga wajib, ya, wajib, ya. Kemudian yang kedua, dalam keadaan suci dari hadas, baik kecil maupun besar. Nah, jadi sebelum tawaf kita berwudu dulu, ya, bersuci dulu dari hotel, karena nggak boleh dalam keadaan berhadas, ya. Dan juga harus suci dari najis badan dan pakaiannya, ya, harus suci dari najis dan badan dan pakaiannya. Maka perhatikan nanti bapak-bapak, ya, kalau ketika buang air kecil itu jangan sampai kencing itu kena kain ihramnya, ya, diperhatikan, ya. Nah, tapi kalau nggak tahu, maka tidak ada hukum bagi orang yang nggak tahu. Cuman kalau tahu udah biarin aja gitu kan, waspada ini, ya. Makanya di sini kita dituntut untuk berhati-hati. Kemudian, nah, menjadikan Ka'bah di sisi kirinya. Nah, jadi ini Ka'bah, ya, itu berada di sisi kiri kita. Jangan dibalik. Nah, sisi kanannya yang berada, Ka'bah berada di sisi kanannya. Nggak boleh. Ini makanya kita bilang tata cara tawaf itu nggak sembarangan. Ada aturannya. Ya, itu harus Ka'bah berada di sisi kiri kita, ya. Kemudian memulai dan mengakhiri tawaf dari Hajar Aswad, ya. Harus lurus Bapak Ibu, ya. Nah, di situ ada Hajar Aswad. Anggap, ya, ini Hajar Aswad Bapak Ibu, ya. Ya, ini memulai startnya harus lurus. Ya, harus lurus. Nggak boleh maju sedikit, itu bisa nggak sah. Makanya nanti ada lampu warna hijau itu, ya, menunjukkan ini garis lurusnya Hajar Aswad. Disitulah kita start tawaf dan nanti berakhir di situ. Jadi mutar, kemudian berakhir di Hajar Aswad, itu dihitung satu kali putaran, ya. Nah, kemudian mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Jadi harus diingat, ya, berapa kali muternya. Bagaimana kalau lupa? Maka ambil angka paling kecil, karena itu yang yakin. Misalnya saya ini tadi udah muter 4 atau 5 kali, berarti 4. Ambil angka yang kecil. Nah, itu yang paling, ya, yakin, ya. Dan insya Allah nanti selalu diingatkan, ya, sama pembimbingnya. Kemudian tawaf itu berada di dalam Masjidil Haram. Makanya nggak ada namanya tawaf. Ibadah tawaf itu di selain Ka'bah. Itu nggak boleh, ya. Karena tawaf itu adalah ibadah yang terikat dengan tempat. Yaitu di sekeliling Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Oh, saya nggak mau. Nah, saya tawafnya di sini aja dari hotel gitu kan, atau di luar aja, ya, rame di dalam, nggak bisa, ya, harus di dalam Masjidil Haram, ya. Ini wajibat tawaf, ya, atau syarat-syarat tawaf, nggak boleh ditinggalkan. Insya Allah jelas, ya. Kemudian next. Nah, sekarang sunnah-sunnah tawaf, ya. Penting ini juga supaya ibadahnya semakin sempurna, pahalanya semakin sempurna. Yaitu berdoa ketika masuk Masjidil Haram. Jadi ketika masuk Masjidil Haram itu kita berdoa dengan membaca doa masuk masjid. Apa doanya masuk masjid? Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya, ini, ya. Nah, itu. Nah, dan menggunakan kaki
Kaki apa? Kalau masuk kaki kanan, ya, kaki kanan. Taib. Kemudian nanti kita akan berjalan, ya. Dan ketika melihat Ka'bah, ya, sebelum memulai tawaf kan nanti otomatis kita akan melihat Ka'bah di pintu masuknya. Maka ketika melihat Ka'bah disunahkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahyina rabbana bissalam. Ini disunahkan untuk dibaca ketika melihat Ka'bah berdasarkan asar dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian nanti, ya, sebelum memulai tawaf itu disunahkan untuk ittiba. Ittiba itu apa? Membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri dengan kain ihram. Ya. Coba. Nah, ini namanya ittiba, Bapak ya. Membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri dengan kain ihram. Itu sunnah hukumnya. Kenapa? Karena dulu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah, itu kalau orang-orang Muslim datang berhaji, maka orang-orang musyrik nggak boleh di Ka'bah, nggak boleh di Mekah. Mereka harus keluar. Akhirnya mereka keluar naik ke bukit-bukit. Melihat Rasulullah dan para sahabat tawaf. Rasulullah melakukan ittiba ini. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Izharun lil quwwah, untuk menunjukkan kekuatannya kaum muslimin. Biar orang-orang musyrik itu takut, gentar, ya. Kan sekarang udah nggak ada orang musyrik. Bagaimana? Satu kali Rasulullah melakukan sebuah perbuatan, maka sampai hari kiamat akan menjadi sunnah, ya. Akan menjadi sunnah yang tidak bisa ditinggalkan. Tip. Kemudian selanjutnya dalam tawaf disunahkan untuk mencium atau menyentuh atau memberikan isyarat kepada Hajar Aswad. Jadi kalau nggak bisa mencium, Bapak Ibu, jangan dipaksakan. Ya, kalau nggak bisa menyentuh, jangan dipaksakan. Cukup dengan memberi isyarat, ya, sambil membaca doa Bismillah, Wallahu Akbar. Lengkapnya ada di kitab, tapi kalau sampai di situ juga boleh, ya. Kemudian selanjutnya disunahkan menyentuh rukun Yamani, ya, yaitu rukun yang ada di antara Hajar ini namanya rukun Yamani, Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi ini rukun Yamani, ini namanya rukun Hajar Aswad. Nah, disunahkan untuk menyentuh, ya, kalau bisa, ya, kalau bisa. Baik. Kemudian nanti di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu disunahkan membaca doa sapu jagat. Itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini, ya, dibaca di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, ya. Selanjutnya di antara sunnah dalam tawaf itu ramal. Ramal itu mempercepat langkah kaki. Kalau bahasa lainnya lari-lari kecil, ya. Tapi lari-lari kecil tidak sampai menghentakkan badan, ya. Ma'ataqarubil khuta. Jadi langkahnya itu berdekatan, ya. Jadi kayak jalan cepat. Nah, bagi pria, bagi laki-laki itu di 3 putaran pertama, ya. Kalau bagi ibu-ibu maka seperti biasa jalannya. Jadi ramal ini disunahkan untuk laki-laki, ya. Selanjutnya memperbanyak doa selama tawaf, ya. Nanti insya Allah dibimbing, ya, doanya. Kemudian nanti akan diberikan kesempatan untuk berdoa sendiri karena Bapak Ibu masing-masing punya hajat, ya, ingin diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan momen itu sebaik mungkin. Jadi perbanyak doa ketika tawaf, ya. Dan kalau bisa berdoa di multazam kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksakan, ya.
Setelahnya baru setelah selesai ya 7 kali putaran tadi, maka sunnah selanjutnya adalah sholat sunnah 2 rakaat ya di belakang makam Ibrahim ya. Kemudian baru setelahnya itu disunahkan minum air zam-zam ya, air zam-zam ya. Berarti selesai tawaf, rukun tawaf selesai, kita berpindah ke rukun yang ketiga, apa itu? Sa'i. Nah, sa'i ini juga ibadah yang gak kalah luar biasanya. Secara historis, secara sejarah, sa'i ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau meninggalkan istrinya Hajar, ya, dan putranya Ismail, putranya Ismail di tengah padang pasir yang tandus, yang kita kenal sekarang dengan kota Mekah. Kemudian Ibrahim berpaling tanpa sepatah kata. Tidak mengucapkan sepatah kata. Udah berpaling meninggalkan istri dan anaknya. Ismail yang masih kecil. Hajar berteriak, "Ya Ibrahim, ila aina tazhab?" Wahai Ibrahim, hendak pergi kemana engkau, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim enggak menoleh sama sekali. Terus melangkah. Dipanggil lagi, Ibrahim, ila aina tazhab? Apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tandus sepi ini bila ta'am wala anis, tanpa bekal, tanpa ada yang menemani? Nabi Ibrahim terus melangkah. Kemudian yang ketiga kalinya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan melakukan ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, iya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah. Ya. Maka setelah itu Nabi Ibrahim melangkah dan kembali menoleh ke tempat Hajar, tempat Ismail, kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabb kami, aku telah meninggalkan anak keturunanku, istriku, ya, di lembah yang tandus, yang tidak bisa ditanami, ini di sisi baitikal muharram, di sisi rumahmu, di sisi Ka'bah. Tujuannya apa? Liyuqimus shalah, agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat di tempat ini, menjadi orang-orang yang menampakkan syiar-syiarmu, ya Allah. Maka Nabi Ibrahim berdoa, faj'al afidatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong, rindu, ingin ke tempat mereka. Dan sekarang ada enggak ya yang tidak rindu, yang tidak pengen ke Ka'bah? Hati kecil kita itu sebagai orang beriman pasti pengen ke Ka'bah. Itu berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Faj'al afidatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia condong ke tempat mereka. Ke tempatnya siapa? Hajar dan Ismail, itu Ka'bah. Kemudian warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan rezeki kepada mereka buah-buahan. Ya. Walaupun yang namanya Mekah itu tandus, ya, padang pasir, antum cari buah-buahan apa ada di sana, Pak? Ya, ada. Warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadi dengan berkat doa Nabi Ibrahim ini, semua orang-orang yang beriman itu memiliki kerinduan ke Baitullah. Ya, singkat cerita, ini historis dari Sa'i, ya. Singkat cerita, Bapak-bapak, Ibrahim nangis kehausan. Maka Hajar pun kebingungan. Akhirnya dia berlari naik ke bukit Sofah, kemudian turun lagi naik ke bukit Marwah. Itu dilakukan sebanyak 7 kali. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari, ya, ada yang bisa membantunya, dalam rangka mencari ada air yang bisa diberikan kepada Ismail, ya. Maka itulah histori dari Sa'i. Jadi Sa'i itu erat hubungannya dengan keluarganya Nabi Ibrahim. Sebagai bentuk apresiasi Allah kepada Ibrahim dan keluarganya, Allah menjadikan Sa'i itu syiar yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang yang berhaji dan berumrah. Ya, syiar yang harus dilakukan. Kemudian juga perhatikan di sini Bapak Ibu, Sa'i itu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba yang benar-benar bersabar. Benar-benar bersabar. Coba bayangkan, ujian kita cuma lelah doang.
ya kan? Lelah doang. Hajar ditinggalkan suaminya beserta anaknya yang masih kecil, tanpa bekal, tanpa ada yang menemani. Tapi dengan imannya mengatakan, idzan la yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Karena Allah Maha memberi rezeki. Lihat ya, kesabaran dari Hajar. Jadi ambil pelajaran ini. Kemudian Sa'i juga mengajarkan kepada kita makna tawakal yang sebenarnya, Pak. Ya, tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Usaha. Lihat Hajar lari dari Safa ke Marwah 7 kali bolak-balik. Ya, walaupun dia yakin rezeki itu dari Allah. Allah tidak akan pernah menelantarkannya, tapi tetap ikhtiar, usaha. Dan juga hendaklah ketika kita sa'i itu banyak-banyak mengingat bagaimana kita mondar-mandir di padang mahsyar nanti, Pak. Butuh syafaat. Ya, supaya cepat-cepat diselesaikan urusannya. Akhirnya kita semakin banyak berdoa, semakin banyak berharap, bergantung kepada Allah di dalam ibadah sa'i ini. Ya. Baik. Kemudian sekarang kita akan masuk ke ini ya. Sa'i ini adalah merupakan syiar ya. Jadi itu historisnya tadi. Dan hukum dari menjalankan sa'i itu apa? Wajib. Dia rukun yang nggak boleh ditinggalkan. Karena apa? Dia syiar. Syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus diagungkan. Makanya Allah katakan, wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah itu berarti dia hati yang bertakwa ya. Nah, dan Allah katakan, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sofa dan marwah itu termasuk syiar Allah. Bahkan di antara dalil yang menunjukkan wajibnya sa'i, Bapak Ibu, dulu orang-orang musyrik ya, yang di sekitaran Mekah dan juga musyrik Madinah, itu mereka kalau datang ya setelah masuk Islam, mereka datang berhaji itu sempat ragu melakukan sa'i karena menurut mereka sa'i itu adalah ibadah khususnya orang-orang Quraisy. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha qad kataba alaikumus sa'yah fas'au. Allah telah mewajibkan kepada kalian sa'i, maka bersailah kalian. Jadi nggak boleh ditinggalkan, hukumnya wajib, bahkan bisa nggak sah umrohnya kalau terlewatkan sa'i ini. Taib. Selanjutnya kita akan bahas apa kewajiban-kewajiban di dalam sa'i. Ya. Pertama, sa'i itu dimulai dari mana? Dari bukit Safa, ya, dan berakhir di bukit Marwah. Jadi Bapak Ibu, ya, ketika di Safa ke Marwah itu dihitung satu, baru nanti Marwah ke Safa dihitung 2, dan seterusnya sebanyak 7 kali, yang nanti akhirnya di mana? Di Marwah. Nah, makanya harus dimulai dari Safa dan berakhir di bukit Marwah. Putaran ketujuhnya di Marwah. Kalau Bapak ngitung ternyata ketujuhnya di Safa, berarti salah atau benar? Ima kurang, ima lebih gitu kan ya. Nah, gitu kan. Makanya harus diperhatikan ya. Kemudian melakukannya sebanyak 7 kali ya. Dari Safa ke Marwah dihitung 1, kemudian dari Marwah ke Safa dihitung 2, dan seterusnya ya. Jadi 7 kali putaran. Dilakukan setelah tawaf rukun yang sah. Ya, dilakukan setelah tawaf rukun yang sah. Jadi kalau tawafnya nggak sah, belum boleh sa'i. Nyelesaikan tawaf dulu. Kalau udah sah tawafnya, nah sah itu bisa kita tahu Bapak Ibu ya. Sah itu bisa kita tahu dengan terpenuhinya syarat-syaratnya. Yang kita nggak tahu itu apakah diterima atau tidak. Nah, itu biadillah. Nah, itu di tangan Allah. Maka kita hanya bisa banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berharap. Ya, ini. Adapun sah itu kita bisa nilai dengan apa? Terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi berarti sah tawafnya, maka boleh untuk melakukan sa'i. Karena sa'i itu setelah tawaf rukun yang sah. Ini syarat-syarat dan kewajiban sa'i. Sekarang kita berpindah ke sunnah-sunnahnya. Next. Baik. Melakukan sa'i ya, itu sunnah dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Berarti enggak syarat Pak ya. Berbeda dengan tawaf. Tawaf itu harus apa?
dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Adapun sa'i sunnah hukumnya dalam keadaan suci dari hadas dan najis, ya, sunnah. Kemudian nanti Bapak setelah selesai tawaf, Ibu selesai tawaf, ya, nanti ada tumas'a. Nanti kita akan berjalan ke tempat sa'i. Kemudian ketika hendak naik ke Bukit Sofa, itu kan agak miring naik ke atas. Itu nanti ketika hendak naik disunahkan membaca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar Allah, dan mengucapkan abda'u bima bada Allahu bihi. Saya akan memulai sa'i ini dengan apa yang Allah memulainya. Di dalam Al-Quran Allah mulai dengan menyebut apa? Safa atau Marwah? Safa, berarti dimulai dari Safa. Itu, dimulai dari Safa. Ya. Kemudian setelah membaca ayat ini dan mengucapkan abda'u bima bada Allahu bihi, ya, dia udah ada di Bukit Safa, disunnahkan menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, ya, menghadap Ka'bah, kemudian ya membaca zikir, ya, sambil mengangkat tangan, apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini dibaca. Setelah membaca ini, insya Allah nanti dibimbing kalau ya supaya bisa diikuti. Ya, setelah membaca ini nanti Bapak Ibu disunahkan berdoa, utarakan hajatnya. Ya, utarakan hajatnya. Banyak-banyak berdoa, minta apa yang Anda ingin minta kepada Allah. Yang bujang belum nikah, ingin punya istri, minta sama Allah. Yang belum punya anak, minta. Ya, yang ingin usahanya lancar, minta. Tapi jangan lupa minta supaya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini. Nih, ya. Kemudian setelah berdoa, baru kita berjalan kemana? Ke Bukit Marwah. Ya, ke Bukit Marwah. Nanti ya di tengah-tengah antara Bukit Safa dan Marwah itu ada di atas itu kayak lampu hijau, Pak, ya. Di atas. Ya, di atas. Nah, itu nanti itu bagi bapak-bapak disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ya, kayak tadi mempercepat langkah dan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram, ya, wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal azul akram. Ini dibaca. Insyaallah nanti dibimbing juga, ya. Ya, supaya sunnah-sunnah ini tidak terlewatkan agar ibadahnya benar-benar sempurna. Nah, jadi naik kita ke Bukit apa? Marwah. Lagi kembali di Bukit Marwah menghadap Ka'bah. Baca zikir yang tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian sambil mengangkat tangan dan berdoa. Utarakan hajatnya. Jangan langsung setelah Marwah langsung lari ke Safa. Ya, jangan. Berhenti dulu menghadap Ka'bah. Baca zikir ini, berdoa, utarakan hajatnya. Tidak apa-apa mengulangi doa, karena Allah suka sama hamba-hamba yang merengek, yang mengulang-ulangi doanya. Semakin kita merengek mengulangi doa kita, semakin mulia kita di hadapan Allah. Tapi kalau kita semakin merengek di mata manusia, semakin dipandang remeh kita. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Allah Maha dermawan terhadap kita, ya. Jadi ini, ya. Setelah selesai doanya baru berjalan kemana? Ke Bukit Safa. Ini udah dihitung berapa? Dua, ya. Dua. Nanti ketika di lampu hijau itu lagi bapak-bapak berlari-lari kecil, ya, sambil membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal a'azzul akram, dan itu terus dilakukan sebanyak 7 kali yang nanti akan berakhir di mana? Di Marwah. Ya, nanti kalau udah di Marwah itu 7 kali, di sebelah kanan ada pintu keluar. Nah, maka setelah keluar kita akan melakukan rukun terakhir, yaitu apa? Tahallul, ya. Tahallul, halak. Ya, halak, ya. Nah, yaitu mencukur rambut, ya. Mencukur ini boleh memendekkan atau boleh mencukur habis. Nah, kadar minimalnya itu adalah
salasu sya'arat kalau disebutkan dalam kitabnya, yaitu 3 helai. Tapi kalau bagi ibu-ibu ya jangan sampai gundul ya ibu-ibu ya. Cukup ya memotong seruas jari ini ya. Ya dimanapun, mau di belakang di mana gitu, di pinggir ya, kadar minimalnya adalah cukup seruas jari ini ya. Nah kalau untuk bapak-bapak itu mana yang lebih utama, taksir atau halak cukur gundul? Maka lebih afdol cukur gundul ya, cukur gundul ya, berdasarkan hadis Nabi memohonkan ampun 3 kali untuk yang cukur gundul. Allah maghfir lil muhallikin, kata Nabi, Allah ampuni orang-orang yang cukur gundul 3 kali. Kemudian sahabat mengatakan wal muqassirin ya Rasulullah, orang yang memendekkan juga ya Rasulullah, 3 kali. Muhallikin gundul kata Nabi. Baru yang keempatnya mengatakan Allah maghfir lil muqassirin, ya Allah ampunilah orang-orang yang memendekkan. Nah apa hikmahnya Bapak? Makanya ini gundul bukan sembarang gundul. Jadi kita ketika cukur rambut gundul ini Bapak ya, itu hendaklah kita mengetahui bahwasannya Allah menginginkan dari itu adalah kita menunjukkan kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah, ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Bagaimana kita sebagai seorang hamba menghinakan diri di hadapan Allah ya. Ya kadang-kadang orang itu bangga dengan apa? Rambutnya. Ya kan rambutnya. Di situ Allah ingin kita tunduk patuh, menghinakan diri di hadapannya. Karena kalau ditinjau dari sosiohistoris ya dulu orang-orang Arab ketika menawan seorang setawanan itu kalau ingin dihinakan itu dipotong rambutnya, digundul. Itu untuk menghinakan dia. Maka sekarang kita sebagai hamba itu jangan sombong di hadapan Allah. Ya, jangan takabur gitu kan? Ya, kadang kita bangga dengan otak kita, kecerdasan kita, akhirnya menolak banyak ayat-ayat Allah. Maka sekarang kita ingin diminta untuk menghinakan diri di hadapan Allah dengan cara menyukur ini. Ya, kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah. Ya, ini. Kemudian nanti setelah nyukur, ya disunnahkan membaca doa. Allahumma ati bi kulli sya'ratin hasanah, ya Allah berikanlah dari setiap helai rambut yang tercukur ini kebaikan, wamhu anni sayyi'ah, dan hapus ya keburukan dengan jumlah helai rambut yang tercukur. Warfa'li biha darajah, angkat derajat saya ya Allah dengan jumlah helai rambut yang tercukur. Waghfirli, dan ampuni dosa-dosaku, dan ampuni orang-orang yang nyukur gundul ya Allah, dan juga orang-orang yang mencukur pendek serta seluruh kaum muslimin, wali jami'il muslimin. Ini nanti doanya setelah nyukur. Kalau udah selesai nyukur, maka selesai ritual ibadah umrohnya. Udah halal melakukan sesuatu yang sebelumnya terlarang. Yang tadinya nggak boleh pakai baju berjahit menjadi boleh. Yang tadinya nggak boleh pakai minyak wangi boleh lagi karena sudah halal, udah tahallul. Baik, ini ya terkait tentang fikih umroh ini. Kemudian terakhir ya sebagai wasiat ya dari saya nukilkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bapak Ibu, buku yang ada di hadapan Bapak ini sangat penting. Sangat penting. Hendaklah dibaca ulang di rumah kalau ada waktu, kemudian dibawa ya kemana-mana nanti ketika hendak melakukan ibadah umroh. Karena Imam Nawawi mengatakan yustahabbu li muridil haji, ya disunnahkan bagi orang yang ingin berhaji atau berumroh, an yastashiba ma'ahu kitaban wadihan fil manasik. Dia membawa ya bersama dirinya itu ada kitab yang lugas jelas membahas tentang tata cara manasik ya. Jami'an lima qasidih, yang dia kitab ini mengumpulkan tujuan-tujuan dari syariat umrah ini. Jadi hikmahnya apa gitu kan, supaya kita bisa menikmati ibadah umrah tersebut ya, wa yudima mutala'atahu, dan terus-menerus diulang dibaca sampai dia kuasai ya dengan baik, supaya benar-benar ibadahnya dibangun di atas ilmu. Itu yang kita harapkan ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Jazakumullah khairan, terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya kembalikan kepada moderator.
Jamil. Baik, didengar dalam pada Elegan ini gambar-gambarnya. selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu Nanti ada ide. saya ingin aja praktik dulu kayak ihram sebentar ya. Oh ya, siap. Baik, baik. Lupa tadi. Nah. Sebentar. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, Bapak-bapak ketika pakai kain ihram, nanti ujung ya, ini ujungnya nanti sampai tangannya di mana? Ya. Itu ambil ujungnya kemudian direkatkan, baru kita arahkan ke kanan atau ke kiri terserah ya. Baru setelahnya ambil lebihnya tadi ini ya, masukkan ke sini. Ya, jadi kita bikin seperti sarung. Nah, gini. Ya, kalau udah kayak gini seperti pakai sarung biasa aja. Ya, gini. Nah, ini kan udah aman jadi. Nah, aman, rudalnya aman. Ya. Nah. Nah. Setelah gini, nah, ini di atas mata kaki, kemudian usahakan pusar tertutup. Ya. Nah, di atas mata kaki pusar tertutup. Baru nanti kain keduanya ya. Itu kita letakkan di sini ya. Jadi ujungnya boleh Bapak masukkan ke sini ya. Nah, setelah itu baru ini ya. Nah, kalau itibak tinggal diubah aja. Ya, ini. Selesai ya. Mudah insyaallah, mudah ya. Nanti insyaallah satu-satu dilihatin di pesawat nanti Bapak-bapaknya. Ya. Insyaallah. Baik. Ada jelas insyaallah ya? Ya, baik. Syukur.